Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nomor induk mahasiswa 19310411189. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final saya, yakni mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh dosen saya, yakni Ibu Siti Raihan, SPD MPD. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa poin dari materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama, materi pertama yakni Multiple Intelligence. Menurut saya, kecerdasan dengan multiple intelligence adalah konsep kecerdasan baru yang didapatkan melalui riset yang rumit. Kecerdasan dengan multiple intelligence sangat membantu seorang profesi sebagai guru untuk dapat memetakan kecerdasan masing-masing siswanya dan membantu guru ataupun orang tua dalam memberikan stimulus terhadap kemampuan anak didik atau anaknya sendiri. Konsep kecerdasan ini sangat mengubah persepsi saya sebagai salah satu orang yang hanya mengetahui konsep kecerdasan yang diukur dari IQ saja. Dan setelah mengetahui konsep multiple intelligence, saya menjadi tahu bahwa semua anak itu cerdas dalam bidangnya masing-masing. Materi yang kedua yakni emotional intelligence. Kecerdasan emosi menurut saya adalah kemampuan dalam mengelola emosi dan menggunakannya sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakannya dalam menjalin hubungan ke sesama manusia. Tak hanya itu, orang yang memiliki kecerdasan emosi juga lebih mudah mendapatkan yang diinginkannya, ataupun lebih mudah untuk berprestasi. Karena dengan kemampuan kecerdasan emosi, kita dapat meningkatkan kecerdasan yang lainnya, baik itu kecerdasan pikiran maupun kecerdasan spiritual. Goldman membagi kecerdasan emosi menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Ketiga, kemampuan memotivasi diri. Keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan. Materi ketiga, yakni perkembangan kognitif, moral, dan spiritual. Saya akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, tahap sensori motorik, usia 0-2 tahun. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya melihat anak-anak usia tersebut memasukkan setiap benda yang ditemuinya ke dalam mulutnya, misalnya mainan, jari tangan, baju, atau apapun yang ada di dekatnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya anak usia seperti ini sudah mulai main masak-masak dan menggambar benda-benda yang dilihatnya, mulai banyak bertanya tentang hal yang dilihatnya, dan mulai bertengkar dengan temannya. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, biasanya anak-anak sudah dapat membedakan objek-objek dan sudah mulai tahu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh. Anak usia ini sudah menduduki bangku sekolah dasar dan biasanya sudah lebih mengenal hal-hal dinamis yang ada di sekitarnya. Tahap yang keempat, yakni tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak biasanya sudah remaja dan mampu memikirkan sesuatu yang abstrak dan berpikir sistemik. Biasanya anak usia seperti ini sudah menduduki sekolah menengah yang berarti telah memiliki pemikiran menuju dewasa. Materi yang keempat, yakni perkembangan psikososial. Konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson. Yang pertama, percaya versus tidak percaya. Sejak lahir 1 tahun. Yang kedua, otonomi versus malu atau ragu-ragu antara usia 2-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah antara usia 3-4 tahun. Yang keempat, industri versus inferior usia 6-11 tahun. Yang kelima, identitas versus kekacauan perang usia 12-18 atau 20 tahun. Yang keenam, keintiman versus pengasingan usia 18 atau 19-30 tahun. Yang ketujuh, perluasan versus stagnasi usia 20-50 tahun.
Dan yang terakhir, integritas versus kekecewaan, rentang usia 60 tahun ke atas. Materi yang kelima yakni perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa menurut Noam Chomsky dalam Woolfolk tahun 2010. Bahasa diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Artinya, perkembangan bahasa menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Materi yang terakhir, misbehave. Misbehave adalah perilaku jahat atau menyimpang dari sisi disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Anak yang berperilaku misbehave biasanya dicap sebagai anak nakal dan pengganggu di kelas ataupun di luar kelas. Anak yang melakukan perbuatan jahat atau misbehave di dalam kelas disebabkan oleh anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan tentang penghargaan diri, kedisiplinan, percaya diri, dan edukasi tentang bagaimana menghormati orang lain. Anak yang berperilaku misbehave cenderung ingin mendapatkan perhatian lebih atau ingin mendapatkan pengakuan. Hal ini didasari karena kurangnya rasa penghargaan terhadap diri sendiri dan penghormatan terhadap orang lain. Perilaku misbehave ini mesti diperbaiki segera mungkin, sebab jika dibiarkan, maka perilaku tersebut akan menyebar ke anak yang lain. Cara mengatasi perilaku misbehave ini dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan porsinya dan memberikan edukasi disiplin terhadap anak yang berperilaku misbehave. Sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.